Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Apakah Saudi dalam proses berdirinya terjadi huru-hara? Betul. Karena pada waktu itu memang Turki Utsmani dalam keadaan sangat lemah. Dan penyebabnya adalah di zaman Turki Utsmani paham Islam yang menyebar itu paham tasawuf, kemudian paham Asy'ariyah Maturidiyah, kemudian paham Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Malikiyah. Untuk madhab Hambali kurang berkembang dan berkembangnya malah justru di Hijaz atau di Saudi. Seperti itu. Apakah terjadi pemberontakan dan lain sebagainya? Sebenarnya bukan pemberontakan. Lebih tepatnya kita sampaikan Turki Utsmani pada waktu itu mempelopori banyak sekali kemungkaran-kemungkaran dan ini dibuktikan dengan adanya studi penyimpangan-penyimpangan yang muncul di abad 12-13 Hijriah. Abad 12-13 Hijriah. Diadakan studi penyimpangan di masyarakat. Kuburan yang mulai ramai disembah orang itu ya lebih tepatnya dipelopori oleh daurah Turki Utsmani di akhir-akhir periode kepemimpinan mereka. Nah inilah yang membuat akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah mengaji dan beliau mendapatkan ilmu segar dari para ulama-ulama sebelumnya. Karena di zaman Asy'ari berkuasa, jangan dipikir Ahlussunnah bisa berkembang, dimatikan juga sama mereka. Makanya ketika Asy'ariyah berkuasa, Asy'ari ini lebih takfiri ketimbang Khawarij. Makanya hati-hati sekali kita kelompok Asy'ariyah ini. Makanya Imam Ghazali sampai menulis kitab Faisalut Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah untuk bantah Asy'ari. Padahal beliau orang Asy'ari sendiri. Karena memang Asy'ari ini garis keras semua, garis keras semua. Seperti itu. Jadi akhirnya dari situlah kita bisa membaca dalam tarikh Qiyamud Daulah Saudiyah, tarikh berdirinya sejarah berdirinya Daulah Saudiyah memang seperti itu. Dan berkali-kali kalau seandainya bukan karena rahmat Allah terhadap kita umat Islam dengan lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pasti akan bakal mengerikan. Di dalam tarikh Ibnu Ghunem yang menceritakan kejadian itu dan melihat fakta sejarah waktu itu, belum menceritakan pada waktu itu orang kalau ke Mekah itu zaman-zaman Turki Utsmani akhir itu, mereka itu bukan lagi mau haji atau apa, bawa rebana seperti mungkin yang ada sekarang mungkin barangkali dilakukan oleh orang-orang yang suka solawat-solawatan itu. Bayangin Mekah itu tempat haji tapi bawa begituan semua. Akhirnya hal seperti itulah yang menyebabkan mereka nggak boleh haji. Kalau begini caranya terjadi perang itu beberapa kali disebutkan oleh Ibnu Ghunem. Seperti itu, iya betul. Ya, seperti itu yang terjadi. Unwanul Majdi Fitarikhil Najdi. Ya, dalam kitab tersebut disebutkan oleh Ibnu Ghunem seperti itu peristiwanya. Jadi tolong sebelum dibahas, coba lihat dulu suasana kondisi pada waktu itu. Kuburan itu jadi tempat tujuan terindah para torikot sufi. Yang kedua, yang selanjutnya, pada waktu itu masyarakat itu sama syirik, istighosah, tawasulan dan lain-lain yang syirik-syirik itu akrabnya bukan main. Amalan terbaik umat Islam itu maulid Nabi, bukan sholat berjamaah. Kemudian yang selanjutnya ditambah lagi dengan mereka itu merasa berkuasa karena didukung oleh kekuasaan Turki Utsmani, madhabnya Maturidiyah, Asy'ariyah. Akhirnya mereka itu seenaknya untuk ngelaporin orang untuk ditangkap, dihakimi, diadili dan lain sebagainya. Itu yang terjadi seperti itu. Memang betul kita nggak mengatakan nggak ada huru-hara, ada huru-hara. Nah, pada waktu itu saya Muhammad bin Abdul Wahab sebenarnya memerintahkan kepada segenap masyarakat Hijaz itu untuk sami'na wa ata'na terhadap Turki Utsmani. Tapi ternyata Turki Utsmani ini nggak layak untuk mendapatkan penghormatan itu karena mereka telah banyak melakukan kesirikan-kesirikan. Ini bisa dibuka di dalam Risalah Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau banyak sekali di situ membahas tentang pemimpin begitulah. Intinya, kok masih nanya pemimpin kita masih muslim apa tidak? Lihat aja orang sama kuburan sudah seakrab itu. Intinya persoalan kuburan lah yang paling disoroti seperti kuburannya Ahmad Badawi, kuburannya Abdul Qadir Jilani dan lain-lain itu yang menjadi pusat hajinya para torikot itu kan ke sana begitu ya, tempat ziarah mereka. Itu akhirnya ketika saya Muhammad bin Abdul Wahab mendakwakan anti syirik, anti bid'ah, anti khurafat, ya tentulah untuk loyalis-loyalis Turki Utsmani pasti akan marah dan kemudian terjadilah beberapa kali orang menyebut pertumpahan darah ya, tapi sebenarnya itu perang yang disebabkan itu tadi ya. Nah, kemudian apakah terjadi huru-hara kitab-kitab diganti dirubah itu mah dalilnya anak kecil itu. Kita itu bisa membuktikan metode ilmiah itu pakai ilmu manuskrip, bukan kok diganti apaan. Yang seperti itu jelas menyelisihi metode ilmiah. Tahqiq naskah itu butuh
butuh otoritas seorang doktor dan beberapa profesor. Itu nanti harus diteliti, dikumpulkan dari naskah yang ada di Prancis, naskah yang ada di Suriah, naskah yang ada di Yordan, beberapa naskah di Belanda. Itu dibawa pulang untuk diteliti, lalu kemudian dicetaklah sebuah kitab. Nah, kalau orang seperti ini mah dibohongin aja, bingung aja mau membahas dan membantah para pengikut salafus soleh, akhirnya alasannya begitu. Dan orang yang nggak ngerti ilmu naskah ya mungkin nih, oh nggih masya Allah memang jahat kejam. Ya tapi kalau bagi kita yang ngerti ilmu naskah nggak seperti itu. Kita bisa buktikan bahkan naskah itu. Contoh gini, naskahnya Al-Ibanah katanya dipalsu. Kita bisa ngecek langsung di kitabnya Ibnu Asakir yang belum ada pemalsuannya, yang isinya belain Asy'ariyah. Asli dokumennya buatan Ibnu Asakir. Seperti itu. Di situ di dalamnya dijelaskan akidah yang ditulis di kitab Al-Ibanah itu ya plek sama yang ada di dalam kitab Tabyinu Kadzibil Muftari yang ditulis oleh Ibnu Asakir. Jadi artinya dalam hal ini kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu dipalsu Wahabi dan sebagainya, itu kalau orang awam bolehlah dibodohin begitu. Tapi kalau orang yang sudah berilmu, ngerti ilmu naskah nggak bakalan bisa. Naskah itu ada tahkiknya. Naskah tertua bisa kita cek itu kembali sampai ke tahun 600, ke tahun 700, ke tahun 400, itu ada sampai sekarang. Itu belum ada Wahabi ya. Bahkan embrio Wahabi aja belum ada zaman itu. Itu sudah ada naskah dan itu bisa diteliti dan dikumpulkan begitu. Artinya kalau kalimatnya kok dirubah Wahabi, tafsir Ibnu Katsir, kita bisa membuktikan. Ayo pakai naskah mana? Kita buktikan. Kamu pakai naskah mana yang lama? Justru naudzubillah min dzalik, yang suka memalsu kitab itu orang Asy'ari. Kita bisa membuktikan bahwa jadi as-saraqatu fil kutub itu menyuri kitab itu salah satu tradisi Asy'ariyah dan itu yang terjadi. Kayak kitabnya Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, bagian awal itu ada kitab namanya Kitabul Ilmi. Para ulama itu sepakat, itu curian itu kitab itu. Seperti itu. Karena kenapa? Isinya plek sama kitab yang ditulis oleh ulama sebelumnya, tapi Ghazali nggak ngomong itu ngambil dari mana. Nah, itu contoh saja. Jadi kalau mereka melemparkan tuduhan ke Wahabi ini, ya orang awam bolehlah dibodohin. Tapi kalau kita kan gampang aja, tinggal kita teliti, gampang aja. Mereka aja yang menganut madhab Syafi'i itu coba kita lihat. Kamu sudah seberapa Syafi'i sih seperti itu? Kita buktikan dalam kenyataan. Syafi'i itu mewajibkan untuk pakai cadar, bahkan menutup mata. Syafi'i itu anti dikir keras pada sholat. Kenapa kalian dikir keras? Syafi'i itu nggak pernah kirim pahala karena kata beliau nggak nyampe. Semua ulama bilang nyampe, Imam Syafi'i yang enggak. Tapi malah justru mereka kirim-kirim pahala. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Artinya udahlah, ini nih argumentasi ya mungkin orang bilang ya menurut mereka itu sudah wow begitu, tapi menurut yang paham ilmu naskah ini receh banget. Ini mah untuk orang-orang awam yang nggak pernah ngaji, nggak pernah ngerti eh, sistem penelitian kitab dan penulisan kitab dan tahqiq atau mungkin koreksi kitab, itu mungkin akan begitu. Tapi bagi yang sudah paham, mengerti, insya Allah nggak bisa diberitahu dengan cara sesederhana dan seremeh itu begitu. Barakallahu fikum. Terus kemudian yang selanjutnya, huru hara yang terjadi di Saudi itu apakah ada kaitannya dengan Inggris? Ada. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa hubungan Saudi dengan Inggris itu ada seperti itu. Cuman uniknya untuk NU atau Asy'ariyah itu ngambil sumbernya, bukan NU mungkin ya, secara garis besar Asy'ariyah itu ngambil infonya dari intelijen Inggris, sehingga isinya itu yang menyudutkan Muhammad bin Abdul Wahab banget seperti itu. Harusnya kenapa nggak pakai kitabnya tadi Ibnu Ghunem yang menulis Tarikhul Majdi, Unwanul Majdi fi Tarikhin Najd, itu jelas jauh lebih otoritatif dan penulisnya orang Islam sendiri yang insya Allah nggak punya kepentingan apa-apa kecuali mendokumentasikan sejarah yang diambil dari sumber Inggris. Akibatnya ya isinya di situ banyak sekali menyudutkan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari kajian panjang saya tentang Muhammad bin Abdul Wahab, ada tiga seperti itu. Yang pertama, ada oknum Inggris dengan intelijennya, ada oknum pemerintah Saudi dengan kekuasaannya, ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan dakwahnya. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika berdakwah memang di backing dan didukung oleh pemerintah. Pemerintah waktu itu kerjasamanya sama Inggris untuk bisa keluar dan lepas dari Turki Utsmani, karena untuk pemimpin Saudi pada waktu itu juga berhasrat pengen punya negara sendiri yang bisa diatur dan tidak mau tunduk pada Turki Utsmani. Tapi ini nggak ada kaitannya lah dengan Wahabi, orang ini urusan kekuasaan kok.
Ini urusan kekuasaan saja. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dakwah dan kita bisa mengecek benar salahnya ya. Kita kembalikan lagi, kita baca aja kitab-kitab salaf tuh yang ditulis di 3 generasi, kita cek. Apakah keyakinan Muhammad bin Abdul Wahab melawan mereka apa enggak? Kalau melawan kita tolak, kita buang. Tapi kalau ternyata cocok, ya berarti kita harus nerima keyakinan Muhammad bin Abdul Wahab setelah 3 generasi itu yang harus kita buang itu, begitu. Nah, Asy'ariyah dan Asy'ari itu keyakinannya menyelisihi 3 generasi benar umat Islam. Artinya mereka menyimpang. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada salah-salah sedikit-sedikit, tapi mungkin babnya bab ijtihad dan hampir 99% benar pikiran beliau. Itu bisa kita cek dan bisa kita lakukan verifikasi lewat penelitian kitab tertua akidah. Kita cek nanti apakah tauhid yang diajarkan Muhammad bin Abdul Wahab melawan, cek aja di kitab-kitab tertua itu, pasti kita akan menemukan hasilnya. Sebenarnya gampang ya untuk menemukan kebenaran, itu gampang banget bagi kita. Caranya gampang. Tinggal kita kaji ilmunya salafus soleh. Nanti setelah salaf jangan dikaji. Nah setelah itu baru setelah salaf kita hukumi pakai salafus soleh. Pasti ketemu yang benar, gampang itu. Mudah. Seperti itu. Disitulah kita akan tahu belangnya Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah. Akan jelas di situ. Kalau kita ngajinya ngaji ilmu salaf, begitu. Imam Syafi'i benci sama mutakallim, Asy'ariyah. Akidahnya diramu sama Asy'ariyah. Imam Syafi'i benci sama orang-orang torekot itu yang suka joget-joget, nyanyi-nyanyi, bilangnya masuk surga. Pengikutnya Imam Syafi'i di Indonesia katanya malah sukanya nyanyi-nyanyi dan joget-joget dan sholawat-sholawatan yang nggak ada contohnya itu. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita nggak akan bisa menemukan kebenaran pakai orang sekarang. Nah tapi kan banyak ulama itu yang memuji-muji Asy'ariyah dan lain sebagainya. Kalau kata Al-Imam As-Sajzi dalam kitab beliau Risalatus Sajzi, beliau menyampaikan, lah yang muji-muji Asy'ariyah ya orang Asy'ariyah itu sendiri. Nah kalau muji sendiri itu kan kalau dalam keluarga namanya manten, yang bilang cantik itu ya kalau nggak ibu bapaknya ya saudara-saudaranya sendiri, begitu. Makanya untuk Asy'ariyah kalau mau kita bahas pun kita hukumi pakai 3 generasi pertama, kan Asy'ariyah pasca. Ya, begitu juga kalau kita bahas sebuah pemikiran, kita hukumi pakai 3 generasi pertama, cocok nggak sama Muhammad bin Abdul Wahab? Kalau cocok ya berarti benar, begitu. Ibnu Taimiyah aja nggak boleh kita terima pikirannya sebelum kita bahas dulu salafus soleh. Kalau Ibnu Taimiyah cocok, baru kita ikutin. Itu namanya objektif dan ilmiah. Lah kalau yang disampaikan itu kok cuma dirubah, diganti dan sebagainya, ini ilmu naskahnya nggak masuk yang seperti ini. Ini hanya bisa disampaikan ke orang-orang awam. Dan jujur begini ya, memang orang-orang awam ini kadang-kala lemah. Dikasih tahu apa yang dikit-dikit kayak masuk akal begitu, udah percaya aja begitu. Padahal ada metodologi ilmiah yang lebih meyakinkan itu sebenarnya, begitu. Barakallahu fikum. Dan saya melihat itulah kenapa pengajian-pengajian mereka banyak penggemarnya, pendengarnya. Ya karena itu tadi, kadang-kala mereka ibaratnya dalil kalau la ilaha illallah geleng-gelengin kepala apa begitu, dikasih tahu gak bisa ngasih dalil kan, akhirnya minum kopi sambil wah enak banget, kepalanya sambil digelengkan, itu dalilnya katanya, saking enaknya la ilaha illallah sampai geleng-gelengin kepala. Nah udzubillah min dalik, itu dalil apaan yang seperti itu? Tapi orang-orang udah percaya aja, terima mentah-mentah aja. Itulah mungkin hati orang-orang awam itu sangat lemah sehingga mudah sekali terombang-ambing. Maka kalau saya sendiri memandang itu argumen terbodoh dan terkonyol. Kita bisa mengecek naskah itu bukan hanya di Saudi, di Turki juga banyak naskah, ya. Di Andalusia banyak naskah, bahkan di Belanda itu juga banyak naskah. Bukan hanya itu, di Perancis saja banyak naskah. Itu bisa kita kaji tanpa perlu kita bilang ini dirubah atau enggak dirubah dan lain sebagainya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Dan kadang sekarang itu karena sudah zaman modern, sudah gampang pindah-pindah negara. Satu ini, saya punya kitab akidah. Itu satu matan, satu teks, itu dibandingkan dengan 200 naskah. Kebayang enggak? Ya. Cuma untuk nulis sebuah kitab itu dijejer-jejer 200, dicocokin hurufnya cocok gak satu naskah dengan naskah lain. Tertua sampai termuda dipakai semua. Makanya kita kalau baca kitab, pastikan kitab itu harus sudah ditahqiq. Maksudnya apa? Naskahnya sudah dikoreksi, dibandingkan dengan beberapa lalu menghasilkan. Jadi ada studi tentang tentang masalah naskah ya.
Jadi naskah ini sudah ada studinya sendiri, itu ada ilmunya. Intinya bukan sesederhana dirubah, dipalsu dan lain sebagainya, enggak ada. Tukang palsu itu justru mereka-mereka sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Tukang palsu sejarah siapa? Tokohnya Asy'ariyah sendiri. Kita bisa membuka dalam kitab Ad-Durarul Kaminah tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjelaskan ketika menjelaskan biografi Ibnu Taimiyah. Lihat itu. Dipalsukan tuh biografi Ibnu Taimiyah. Makanya kita mengenal At-Tarikhul Aswad lil Asy'ariyah. Asy'ariyah ini pernah menggelapkan sejarah begitu. Kemudian juga bisa kita buka lagi contoh-contoh lain ya, nanti di dalam kitab tarikhnya As-Subuki, At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Begitu juga di dalam buku-buku yang lain, mereka yang justru suka bohong. Minta maaf ya, saya ini kan background saya ini, saya asli dari pedesaan dan pemahaman saya ya abangan seperti itu. Kita bohong itu biasa kok, begitu loh. Kiai cerita itu hampir semuanya nggak pernah nyata, itu biasa. Paling banter itu riwayat palsu lah, itu kalau berriwayat yang begitu. Tapi kalau secara kebohongan itu hal yang sangat biasa seperti itu. Jadi memang tidak terbiasa untuk ilmiah dan objektif bertanggung jawab, apalagi sampai ke level menyampaikan sanad dan lain sebagainya. Udah jauh sekali dari yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين